Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang rahasia, tentang jodohmu. Jadi, apa yang perlu kamu tahu tentang the one for you, yang diperuntukkan untuk dirimu. So, this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk senang-senang. Untuk nge-booster energi positif. Jadi untuk kalian yang booster energi positif, nonton dari awal sampai akhir. Atau kalian yang butuh energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Jadi, jangan curahkan kesedihanmu ke aku, tapi lepaskan ke semesta. Jadi release, misalnya kamu menggenggam kesedihan, ini semesta thank you, ini aku balikin lagi kesedihannya, aku mau yang happy-happy. So, nonton dari awal sampai akhir untuk bisa ngerasain energinya. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya untuk reading tarot? Jadi kamu klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan. Visualisasikan kamu lihat diri kamu sendiri. Gambaran seperti apa diri kamu. Sebutkan pertanyaan di hati, lalu hembuskan. Lakukan terserah sih, berkali-kali kamu sambil pause videonya sampai kamu menemukan diri kamu sendiri atau menemukan ketenangan di hati dengan pertanyaan, atau sudah bisa membalance energi. Kita start, langsung mulai. Oke? Jadi tarik lagi nafas kamu, hembuskan. Tarik nafas, tahan. Dia rahasia tentang jodoh. Lalu hembuskan. Kita cek energi kamu dulu ya. Dan this is timeless reading, kapanpun kamu nonton. Kamu ini teraplikasikannya saat kamu nonton. Just tidak terbelenggu oleh waktu, tidak terbelenggu oleh tidak terbelenggu oleh kok. Aku ngomong apa sih? Oke, terus red cat angel power like yes. Fokus dulu sama energi kamu karena kita mau baca energi kamu saat ini. Spread guide angel power like glasses sama seminggu so can speak the truth. Seperti biasa ya, kita cek energi dulu saat ini, saat keadaan kamu atau apa yang ada di hidupmu, ada apa. Terus spread guide angel power like glasses. Amen seminggu so can speak the truth. Give information and protection to the people who watch this video. I need to know about their current situation. There's something that blooming di sini. Coba kita lihat. Oke, di sini ada page of wands, ada banyak activity, ada banyak aktivitas, lagi pada sibuk, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, lagi bikin planning. Cuman kalau aku lihat di sini energi page of wands, ini nunjukin kamu tahu arah kesuksesan kamu kemana, optimismenya luar biasa dari The Chariot sendiri, lagi pada merasakan sebuah kemakmuran dan sebuah kesuksesan. Kalau dari energi The Chariot, ini istilahnya kamu dapat mengarungi ombang-ambing kehidupan, dimana karena apa yang kamu tanamkan ke dalam diri sendiri itu bentuknya seperti sesuatu yang kokoh gitu. Jadi ada badai, ada ini, ada itu, ada hasutan, tidak terpengaruhi. Cuman yang harus dikontrol adalah amarah, emosi di sini. Jadi jangan gampang untuk tersulut. Oke? Okay? Di sini ada tower, ada pola pikir yang akan berubah. Ini ada sebuah tower moment di mana apa yang kamu percayai kemarin runtuh dan dibangun lagi untuk sesuatu yang lebih kokoh. Dan di sini kalau aku lihat, ini kayak waktunya kamu untuk meledak. Saat kamu waktunya untuk meledak, coba ledakannya jangan fokusin sama hal-hal yang nantinya kamu akan rasa regret. Atau kamu merasa contoh gini ya, kamu punya rasa amarah, kamu luapinnya ke orang-orang, itu paling cuma semenit 2 menit atau paling lama 1 jam lah rasa amarahnya, tapi apa yang dikeluarin nanti itu bisa membekasnya cukup lama karena kita nggak bisa kontrol apa yang kita luapkan. Jadi saran aku, saat kamu tidak bisa mengontrol amarah, curahkan ke sesuatu hal. Entah kamu mau ngelukis, ngejahit, atau kamu mau ngerajut, atau kamu mau lempar-lempar batu, terserah, tapi jangan ke orang. Okay? So this is your energy.
Jadi aku akan langsung lihat. Oke, di sini ada Cancer, ada energi Cancer, ada energi Aries loh, Sagittarius. Ini jangan sampai, kan kamu sudah membangun sesuatu hal yang tadi aku bilang gak gampang dipengaruhi kalau untuk kesuksesan. Tapi jangan sampai secara emosional kamu itu tidak stabil. Jadi harus stabilkan emosional juga. Message for the people who watch this video. Tell me about the one for the people who watch this video. Oke, the one for you, dia adalah sosok orang yang baik banget orangnya. Energinya saat ini, dia sedang mengalami, bentar ya, di sini. Energi The Empress, dia adalah sosok orang yang penuh dengan abundance. Kalau yang perlu kamu tahu, secara energi saat ini dia penuh dengan kemakmuran. Dia tidak membutuhkan orang lain atau society untuk membantu dia di finansial atau membantu dia di kemakmurannya dia yang ngebuat sendiri. Jadi ini kayak orang-orang yang self-made, dimana kan kadang-kadang memang kita dianugerahi kematangan finansial, ada yang dari orang tua atau dari warisan, tapi kalau dia itu datang sendiri, walaupun ada juga yang memang keluarganya memberikan privilege, tapi kemakmuran ini memang tumbuhnya karena kebaikan dia sendiri. Jadi semesta ngasih dia banyak hal dari apa yang dia lalui. Dia pernah merasakan sakit hati. Dari Three of Swords sendiri dia dikecewakan. Ada yang dikecewakan sama keadaan atau orang, tapi kebanyakan dikecewakan sama orang. Tapi semesta mengganti itu dengan kemakmuran, tadi aku bilang. Dari energi The Empress sendiri, dia punya lingkungan dalam home life, kalau aku bilang mental, perasaan itu bersih dan baik dan tulus gitu. Dari The Knight of Cups, orangnya juga pemberani dalam percintaan. Dia tuh tidak walaupun ya dia pernah disakiti, nggak ada konsep yang namanya trauma akan trust issue gitu. Dari energi The Knight of Cups sendiri ini nunjukkan sisi romantisme, orangnya berani banget apalagi untuk menghadapi kisah percintaannya. Terus yang aku lihat di sini gini, kadang-kadang kan dia cuma nunjukin dirinya seadanya seperti apa ya. Cuman kalau kamu lihat tuh dalamnya tuh lebih indah lagi lah gitu. Kayak kita lihat bunga indah, cuman ternyata di dalamnya dia tuh there's a gold, ada kayak harta karun lah istilahnya. Di luarnya indah, di dalamnya lebih indah lagi kalau dia seperti itu. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang memanfaatkan itu di sekelilingnya dia. Jadi semesta melindungi dia banget karena tahu sekelilingnya dia itu apa ya istilahnya, kayak bisa jadi tamak gitu kalau melihat sisi dalamnya seperti apa. Ini agak complicated memang untuk dipahamin, tapi seperti yang tadi aku bilang, kalau keadaan saat ini penuh dengan kemakmuran, semesta memberikan dia banyak reward dari rasa sakitnya gitu. So, aku bakal lihat rahasia tentang jodohmu. Terus Spirit Guide, Angel from Power like guiding us. Promise my ghost I can speak the truth. Oh, here you go. I'm gonna say my ghost I can speak the truth. Give permission and protection to say through people who watch this video. A secret about the one for them. What they need to know. Ace of Cups, Ace of Pentacles, Death, Queen of Chalice, Seven of Swords. This is Nine of Swords. Rahasianya adalah saat dia adalah sosok orang yang punya rasa cinta unlimited, kayak dalam banget cintanya. Dia kalau mencintai seseorang sebucin itu. Kalau rahasianya adalah dalamnya luar biasa, mungkin tidak akan ditunjukkan,
secara harafiah ya, secara langsung kalau dia cinta. Karena tadi experience dia atau pengalaman dia soal cinta, dia pernah dikhianatin, jadi dia berani tetap soal percintaan, tapi dia tahu porsinya. Cuman kalau mencintai dia dalam sekali, ketulusannya luar biasa. Oke. Rahasia tentang jodohmu. Dia hadir bagaikan gift atau bagaikan hadiah ke dalam hidup kamu. Dari Ace of Pentacles itu, dia adalah seseorang yang gak kurang secara finansial, selalu lebih, selalu banyak. Dari Ace of Pentacles juga dia bakalan ada dalam hidup kamu. Kan ada orang yang kayak udah there's a connection, ada relationship atau ada komitmen, cuman aku di sana, kamu di sana. Kalau dia nggak, dia akan hadir dalam hidup kamu. Mau kamu ngalamin apapun, kamu ngadepin kebahagiaan, roller coaster, naik turun kehidupan, pahit, asam, manis, dia ada gitu. Rahasia seperti itu. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak udahlah gitu, kamu hadepin, tapi kalau dia tetap ya udah, kamu pasangan aku harus hadir untuk dirimu. Dia juga seseorang yang mempunyai kemampuan untuk, ini lebih kayak ke healing, tapi bukan healing yang kayak secara harafiah menyembuhkan langsung, tapi keberadaannya dia itu bisa bikin kita itu terinspirasi untuk jadi orang yang lebih baik. Dari Death sendiri, ini kalau kamu lihat, kebanyakan dari mereka punya pengalaman near death experience, di mana dia sudah ngalamin di dasar banget atau di rasa keputusasaan atau kegelapan kehidupan, tapi dia bangkit. Cuman dari energi death sendiri, ini pengalaman hidup di masa kecil yang seperti rahasia. Ini ngomongin soal entah dia punya sakit sakitnya tuh kayak dulu tuh waktu kecil, sakit yang luar biasa lah gitu. Cuman there's something yang terjadi, ini kayak transformasi, yang tadinya dia sakit-sakitan jadi udah hilang gitu. Itu rahasianya dia. Dari Death sendiri, ini kemampuan dia secara spirituality yang dia tuh gak showing off. Bodoh amat, dia lebih seperti kayak udahlah, I know, I understand. Atau spirituality atau supernatural ya kemampuan dia. Cuman dia tidak terlalu mendalami, tidak terlalu terobsesi akan hal itu, which is ini balance. Dari energi Death itu menunjukkan seperti itu. Orangnya romantis banget, yang perlu kamu tahu. Romantismenya itu juga kayak seklise memberikan kamu bunga gitu loh. Dari Queen of Chalice, tadi rasa cintanya yang cukup luar biasa dalam. Cuman itu dia tuh tidak tidak malu untuk dijudge sama orang lain sebagai bucin. Bagusnya seperti itu. Dari energi dari The Nine of Swords, sebenarnya gini, bagi dia konsepnya hidup ini harus penuh dengan kebahagiaan. Aku sayang sama seseorang, aku harus memberikan kebahagiaan, bukan kesedihan. Makanya rahasianya dia adalah kegalauan atau rasa sakit dia simpan sendiri. Itu yang memenjarakan dia di sini. Ini semuanya dia keep sendiri di dalam kepala. Dia overthinking banget orangnya. Cuman balik lagi, dia tidak showing itu, tidak nunjukin itu. So, aku bakalan tambahin lagi rahasia tentang jodohmu. Secrets about the one for the people who watch this video. Dia adalah orang yang cukup stabil. Dia mampu untuk melihat situasi bukan hanya dari kacamata dia, tapi dari makna di belakang itu. Jadi ini datangnya dari kemampuan untuk mengobservasi, kemampuan untuk mendapatkan ilham. Ten of Swords. Dia nutupin rasa sakitnya kalau dia merasakan sakit. Jadi kalau misalnya you hurt that person, kamu tidak sengaja, let's say seperti itu, menyakiti, dia gak akan menunjukkan I'm hurt loh gitu. Dia bakalan nutup itu. Ini Queen of Cups, dia sudah merasakan kehadiran kamu sebelum bahkan kamu berhubungan sama dia. Dari Five of Wands sendiri, ini tentang kompetisi, bisa di karir, di bisnis, di kehidupan.
balik lagi dia keep sendiri. Five of Wands itu ngomongin soal prinsip yang kokoh banget gitu. Dia menggunakan itu untuk pedoman hidup. Ini bagaikan orang yang kayak bertarung sendiri walaupun dia punya pasangan, kalau aku lihat. Jadi battle-nya dia sendiri, kalau kesannya dia sendiri dihadapin sendiri gitu. Untuk hal-hal receh seperti material things atau hal-hal receh seperti kayak sikut-sikutan di kerjaan, dia nggak akan bilang. Makanya saran aku tanya. Karena kalau dia ditanya dia akan jujur. Tapi kalau dia ditanya ada keluh kesah apapun dia nggak akan bilang gitu. Dari energi King of Cups very understanding. Dia sangat memahami keadaan, memahami dirimu. Dari The Nine of Cups sendiri ini tentang experience soal percintaan. Rahasianya adalah dia punya banyak pengalaman cinta. Saran aku, kita nikmatin dianya sekarang aja. Kalau apapun yang terjadi kemarin, jangan kulik-kulik soal mantan. Dia nggak akan ada masalah. Kamu mau kulik, kamu kalau ngasih tahu tentang mantan kamu juga dia nggak akan ada insecure. Kalau aku lihat dia biasa aja. Cuman, jangan buat problem untuk diri kamu sendiri. Gitu. Jangan ngulik tentang masa lalunya dia. Bukan berarti dia nggak mau kasih tahu gitu. Karena kalau aku lihat dia biasa aja. Dia beneran udah masa lalu, dia udah berdamai. Juga sudah move on juga. Tapi kadang-kadang kitanya nanti yang jadi kepikiran sendiri. Gitu. Jadi The Nine of Cups itu experience soal percintaan. Kamu nikmatin aja dia yang sekarang. Dari Seven of Pentacles sendiri, sabar. Kalau kamu mau lihat dalamnya seperti apa, itu harus sabar. Yang tadi aku bilang di luarnya indah, di dalamnya lebih indah lagi. Tapi untuk masuk ke dalam hidupnya yang di dalam situ, itu butuh waktu. Itu bukan sesuatu yang instan. Okay? So, a secret about the one for the people who watch this video. Dia tahu tentang diri kamu lebih daripada dirimu sendiri tahu tentang dia. This is wedding ring, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Yang perlu kamu tahu adalah jiwamu sama jiwa dia sudah berkomitmen untuk ketemu di dunia ini, untuk bersatu di dunia ini. Ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party, influence. Jadi jangan insecure jika banyak yang ngedeketin dia. Kualitasnya bagus as a person. Jadi aku ngelihatnya juga dari kumpulan pertemanannya pun, kalau aku lihat ya, ada yang memang tertarik banget sama dia. Jadi kalau misalnya yang perlu kamu tahu itu, jangan mudah cemburu. Karena kalau misalnya insecurity itu adalah akar dari sebuah permasalahan percintaan. Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang suka foto ini, suka capture itu. Kalau aku lihat dia juga banyak keep your photo, nantinya kamu bakalan kayak dirimu di galerinya dia banyak banget lah gitu. Dia suka ngeliatin foto kamu, dia suka making memories, dia suka bikin sebuah kenangan. Ada hand of cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Jadi ini diminta untuk lihat sebuah peluang, berani untuk ngambil resiko, harus punya strategi dalam berhubungan cinta sama dia. Di sini ada separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure about the future. Kalau yang aku lihat di sini dia punya, yang tadi aku bilang, dia udah sensing secara energi, udah merasakan keberadaan diri kamu walaupun belum ada union. Dan di sini ada sebuah kesedihan. Kalau rahasianya tuh dia sedih karena ada kekosongan, merindukan seseorang yang belum ada belum ada sebuah komitmen. Dia selalu mikirin itu. There's a yearning, keinginan yang luar biasa, yang kayak kamu mau ngegapai sesuatu, tapi sesuatunya tuh kayak bayang-bayang gitu loh. Nah itu yang dia rasakan saat ini. So, ada love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Ada unconditional love, cinta yang tadi aku bilang, dia kalau mencintai seseorang tulus banget. Dan
passionnya, affectionnya, cara dia memberikan atau menunjukkan kasih sayang itu akan jelas. So aku bakal lihat dari sini. Message for the people who watch this video. Ada reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith. All will work out for the best. Semuanya akan sesuai sama apa yang harusnya. Jadi belajar untuk tidak terlalu mengikat dengan obsesi atau possessiveness. Semua orang harus punya space masing-masing untuk bisa berkembang. Kayak kamu nanam sesuatu lah gitu. Kamu nanam di pot, jadi besar, akarnya lebih besar dari pada potnya. Kalau kamu nggak pindahin itu ke tanah, itu akan mati lama-lama. Sama kayak cinta. Saat kita membangun sesuatu, oke, kita bikin closeness. Tapi untuk berkembang, itu kan kita butuh space. Kita butuh ruang yang lebih besar lagi. Konsepnya juga sama kayak sebuah pernikahan lah gitu. Kamu bangun rumah berdua, let's say seperti itu. Yang tinggal cuma berdua, nanti punya keturunan, tambah lagi keturunan. Ruangan yang kamu bangun di rumah-rumah kamu itu udah gak cukup lagi. Jadi harus bisa berkembang kan, agar kehidupannya lebih bahagia dan berkembang. Jadi punya space masing-masing juga untuk bisa berkembang gitu. Twin flames, your passion ignites. Saat ketemu, kamu akan ngerasain ketertarikan yang luar biasa. So, aku bakalan lihat apa yang perlu kamu tahu tentang koneksi kalian berdua. What you need to know about your connection. Ada the Wheel of Fortune, ini akan selalu beruntung ya hubungannya kalau aku lihat. Ada the Six of Wands, ada the Three of Wands, sama ada the Two of Wands. Ini bakalan supporting each other. Kamu lihat, yang aku lihat gini, kalau share gambaran dari the Wheel of Fortune, tangannya tuh jadi saat bersatu nih ya, kamu sama dia tuh benar-benar match. Dimana dia akan bantu kamu, kamu akan bantu dia untuk kehidupan ya, in general. Dia hidup kamu juga bisa bantu sekeliling kamu, sebaliknya juga seperti itu. Jadi benar-benar kayak yang tadinya setengah doang jadi full gitu loh. Di sini ada keberhasilan dari Six of Wands, orang-orang sekitar juga mendukung. Ini Three of Wands, kalian berdua akan bisa memanjat kehidupan ini bersama. Jadi istilahnya kamu tahu nih arahnya kemana, naik ke atas, cuman kamu gak punya tangga. Dia datang ke dalam hidup kamu, dia tahu tangga, tapi dia gak tahu arahan ke atas seperti apa. Jadi kalian berdua itu yang kalian punya, complement each other. Two of Wands juga seperti itu. Walaupun point of view kalian berbeda, tapi tetap menanjaknya itu bareng gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. And then kalau kamu tahu lebih lanjut, kamu tinggal bilang aja tentang jodoh atau tentang the one kamu. Nanti secara spesifik pakai foto kamu, pakai nama kamu sendiri, pakai energi kamu sendiri, aku akan buatkan. So kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next